wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Apemda. Jadi di pagi hari ini yang cerah, kita kumpul nih sama teman-teman saya gitu. Nah, sebelum kita mengulik tentang apa sih pemerintahan Malaysia dan Indonesia, jadi bedanya tuh apa ya? Jadi kita pertama kenalan dulu. Jadi kenalin, nama aku Naila Marwan Nur Soliha dengan NIM 23040674171. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Nindita Anastasia dengan NIM 23040674169. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Jalaluddin Fahmi dengan NIM 23040674192. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Raras Puspasari dengan NIM 23040674199. terakhir. Perkenalkan, nama aku Ismi Rahmawati Pasal Sanjaya dengan NIM 23040674200. Oke, jadi di pagi hari ini kan just for your information nih teman-teman. Jadi kita tuh dari jurusan Ilmu Administrasi Negara ya kan. Betul. Mungkin teman-teman banyaknya tahu tuh tentang administrasi publik aja ya gitu. Tapi memang sebelumnya jurusan kita tuh dulunya memang Ilmu Administrasi Negara. Tapi setelah dipikir-pikir, cakupan kita tuh nggak di negara aja kan teman-teman. Betul. Jadi tuh ada di organisasi juga. Nah sekarang jadi administrasi publik gitu. Betul, teman-teman. Nah, buat insight teman-teman aja nih, kita tuh di administrasi negara tuh juga belajar yang namanya administrasi pemerintahan daerah gitu. Jadi kita belajar nih bagaimana sih pengelolaan setiap daerah gitu. Jadi kan kayak tiap daerah itu beda-beda ya pasti ya, karena mengikuti potensi sumber daya alam juga dan sumber daya manusia juga gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman cuman ini ya, akrab dengan pemerintahan di Indonesia aja ya. Sekarang kan kita Orang warga Indonesia, Indonesia, iya. Nah, buat membuka wawasan teman-teman gitu ya, sekarang kita bakalan ngomongin tentang bedanya pemerintahan di Indonesia dan pemerintahan di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi kita bakal bagi dua tim nih teman-teman. Di kiri ada tim yang dari Malaysia dan yang di kanan aku ada tim dari Indonesia gitu. Jadi pertama kita langsung aja ya. Mungkin mulai dari hal yang paling general dulu ya, yaitu bentuk negara. Secara memang mungkin kalau untuk orang awam ya, bentuk negaranya ini sebenarnya nggak jauh beda juga gitu, karena juga masih serumpun gitu. Mungkin kita bisa mulai dari tim Indonesia dulu nih. Kira-kira bentuk negara Indonesia tuh gimana sih? Bisa nggak dijelasin ke teman-teman? Bentuk negara Indonesia sendiri itu bentuknya itu republik. Kemudian akhirnya bentuk pemerintahannya itu presidensial, yang dimana presiden itu menjadi kepala negara. Kepala pemerintahan juga ya. Kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat itu sendiri dari pengertian bentuk sistem republik. Kalau untuk sistem presidensial tuh mungkin memang ini ya dipimpin oleh presiden seperti Iya, itu ya, lebih benar. tepatnya ya. Oke. Jadi sistem republik ini seperti jadi rakyat itu memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan itu mau kemana sih. Terus juga rakyat juga yang menentuin pemilihan umum nanti siapa untuk bakal calon presiden. Bener, karena memang Indonesia juga menganut demokrasi ya, yang dimana tuh partisipasi rakyat tuh jelas berperan penting gitu ya. Sehingga kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Oh, apa aja nih Ya, kira-kira? ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di mana eksekutif itu diduduki oleh presiden, kemudian yudikatif itu diduduki oleh KY, MA, dan MK, kemudian dan legislatif diduduki oleh DPR dan MPR. Jadi mungkin memang lebih gampangnya eksekutif itu memang sebagai ini ya, Sebagai pembuat Ah. undang-undang. eksekutif. Eksekutif. Iya, eksekutif tuh sebagai yang apa istilahnya? Menjalankan, bener, menjalankan. Karena presiden juga. Nah, Iya. tapi yang yudikatif itu sebagai lembaga-lembaga hukum yang mengawasi berjalannya undang-undang segala macam, dan sedangkan yang legislatif itu baru perancang gitu, kayak ada DPR segala macam gitu ya. Oke, itu singkat ya dari tim Indonesia, tapi sangat membuka insight kita. Jadi kita lanjut ke tim Malaysia. Kira-kira di Malaysia ini pemerintahnya gimana sih? Yuk, boleh dijelaskan siapa ini? Fahmi, oke, langsung Fahmi. Jadi di Malaysia itu bentuk negaranya itu federal. Federal. Federal itu di dalam negara ada negara lagi. Oke. Ya.
Cuma Malaysia ini kan bentuknya kerajaan ya. Kerajaan bener. Dan untuk sekarang Malaysia ini mempunyai sekitar 13 negara Bagian bener ya. Apa lagi? Oh iya. Jadi memang Malaysia itu negara federal, jadi dia tuh terbagi atas negara-negara bagian. Benar, 13 negara bagian bahkan Ya, dan itu. kepala negaranya itu adalah apa? Yang di Pertuan Agong gitu. Benar. Nah, namanya Raja Malaysia sekarang tuh Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Ya, gitu. benar. Dan tapi Malaysia ini kan walaupun dia adalah negara kerajaan, cuma pemimpin dalam sehari-hari itu tetap dipegang oleh yang namanya Perdana Menteri, bener. Karena Perdana Menteri juga istilahnya tangan kanan dari rajanya langsung gitu ya. Dan dia yang ngurusi Ngurusi pemerintahannya. Bener. Ada juga pembagian kekuasaan juga karena Malaysia ini kan juga monarki konstitusional dan juga parlementer. Oh, boleh dijelaskan nggak kalau parlementer tuh apa parlementer itu? Parlementer itu apa ya? Parlementer itu kekuasaan eksekutif yang berasal dari lembaga legislatif. Sedangkan kalau monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan di mana seorang raja atau ratu itu berfungsi sebagai kepala negara. Oh, Ya, dan hanya simbolis. Oke, karena memang kalau kita tarik dari sejarahnya ya, Malaysia itu kan dijajah Inggris. Iya. Jadi kan sekarang juga Inggris kan dipimpin oleh Raja Charles juga kan. Nah, makanya tuh mungkin memang ya ada penurunan budaya ya. Betul. Seperti itu. Makanya sekarang tuh dibagi di Malaysia tuh dipimpinnya raja, tapi kalau di Indonesia masih presiden seperti itu. Sedangkan di Malaysia tuh banyak banget gak sih negaranya? Negara bagian maksud saya. Ya. Gitu. Kira kamu tahu nggak Fahmi? Ada apa aja? Enggak apa ya, apa sedikit kayak Johor. Oh benar, yang paling terkenal sih. Ya, Selangor terus apa lagi? Banyak Perlak- banget. Perlak juga. Iya ya, ada Sarawak juga. Tapi yang paling terkenal tuh aku biasanya lihat di TikTok. Ada yang namanya Raja Bahang tuh, aduh ganteng banget rasanya kan. Gitu. Nah tapi di Malaysia tuh ada 13 negara, yaitu diantaranya benar yang dibilang Fahmi tadi ada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Pulau Pinang, Sabah, sama Sarawak gitu. Oh ya, dan di Malaysia juga itu ya sama kayak Indonesia, itu ada pembagian kekuasaan juga. Dibagi jadi berapa kalau di sana? Apa sama 3 atau? Ya sama tiga, Sama trias juga? politika namanya. Oh ya. Ada apa itu eksekutif yang menjalankan itu ya tadi Perdana Menteri, ada juga yudikatif yang apa lembaga hukum ya. Hukum bener, hukum. Terus legislatif. Legislatif sama ya, memang sama ya Kalau di Indonesia namanya apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Oh DPR ya, tapi kalau di Malaysia kira-kira Fahmi tahu nggak? Dewan Rakyat. Oh Dewan Rakyat Dewan aja, Rakyat. hampir mirip ya karena Terus memang ada juga Dewan Tinggi. Dewan Tinggi itu kalau di Indonesia apa? Setara dengan apa? Saya nggak tahu sih. Oh. Mungkin memang masih selingkup sama DPR gitu ya, yang sebagai perwakilan rakyat gitu. Oke. Mau nambahin aja kalau semisal di Indonesia itu tuh pemerintah pusat tuh memang punya kontrol yang sangat signifikan ya di kedua negara ini. Jadi memang ya tetap melibatkan demokrasi rakyat, tapi memang kekuasaan pasti ada di pemerintah ya karena sebagai yang menjalankan lah ibaratnya gitu. Oke. Jadi di pembagian kekuasaan mungkin sekarang kita beralih ke pembagian kekuasaan ya. Di pembagian kekuasaan di Malaysia kira-kira gimana? Di Indonesia. Oh iya maaf ya, aduh agak grogi. Di Indonesia kira-kira gimana pembagiannya? 3 itu tadi nggak Iya, sih? tiga itu tadi. Legislatif, eksekutif sama yudikatif itu tadi. Sama ya, kurang lebih ya. Tapi kalau semisal di mungkin karena perbedaan bahasa tapi nggak terlalu beda ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih ada nggak lembaga-lembaga yang memang di Indonesia itu sama tapi namanya tuh beda gitu loh? Enggak, kalau semisal di Indonesia ada apa aja kira-kira? Di Indonesia itu ada DPR di legislatif. Sama sih tadi ada DPR juga. Oh, iya. Ya, kemudian eksekutifnya kalau di Indonesia itu presiden, kemudian kalau di Malaysia itu perdana Masih- menteri tadi iya, ya. benar-benar. Oke, kemudian kalau yudikatifnya itu kalau ada di Indonesia itu Masyarakat. MA, KY dan MK. Kayaknya tuh apa kayaknya? KY itu Komisi Yudisial. Oh, Komisi Yudisial. Jadi Iya. dia yang mengawasi ya. Iya, kayak gitu betul, ya, benar. mengawasi. Oke. Kalau di Malaysia sendiri itu namanya sebenarnya mirip-mirip juga ya. Iya. Kayak tapi mungkin
yang paling agak beda ini nih di kekuasaan yudikatif tuh ada yang namanya mahkamah tinggi sama mahkamah rendah. Jadi namanya masih mirip-mirip karena memang masih negara tetangga juga ya gitu. Oke, kita moving on ke pembahasan lainnya gitu. Jadi di pemerintahan kan apalagi walaupun sekarang di Malaysia di negara bagian dan di Indonesia tuh negaranya juga terdiri atas pulau-pulau ya. Jadi nggak mungkin kan pemerintah pusat itu yang menghandle semuanya pasti ya keteteran lah ibarat kasarannya seperti itu. Jadi pasti setiap daerah tuh ada yang namanya pemerintahan daerah gitu. Pemerintahan daerah itu banyak banget. Jadi kayak setiap daerah tuh pasti itu tadi yang seperti aku sebutkan di awal pasti menyesuaikan potensi juga dan kekayaan alam, terus ada warganya juga gitu. Nah di pemerintahan daerah kan pasti ada struktur juga ya kan? Struktur juga. Nah mungkin kira-kira kita bakal mengulik ya apa bedanya struktur OPD di Malaysia dan di Indonesia. Maaf ketuker ya di Indonesia maksudnya ya kita mulai dari Indonesia dulu. Kira-kira di Indonesia tuh struktur OPD-nya itu apa aja sih? Struktur OPD di Indonesia itu bersifat desentralisasi. Jadi setiap daerah tuh memiliki hak untuk mengatur sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Karena kan pasti setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing, adatnya beda, budayanya beda. Jadi ya seperti itu untuk strukturnya sendiri. Kira-kira kalau semisal boleh disebutkan contoh OPD di Indonesia tuh apa sih? Apa aja kira-kira? Contohnya itu sekretariat daerah. Ya, kemudian kalau di Indonesia ya struktur OPD-nya itu ada sekretariat daerah, kemudian dinas daerah, kemudian sekretariat DPRD, yang keempat lembaga teknis daerah, yang kelima satpol PP, dan yang keenam kecamatan dan kelurahan. Dan tentunya tiap daerah itu memiliki OPD yang berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah tersebut. Jadi mungkin bisa aja ya di Surabaya nih contohnya ada dinas perhubungan, tapi di kota B nggak ada gitu. Bisa aja karena memang tadi ya karena potensi gitu. Mungkin selama ini yang OPD yang kita tahu mungkin yang kayak dinas-dinas gitu ya, dinas kayak pekerjaan, kesehatan segala macam. Oke, kita moving on ke sisi Malaysia nih. Kira-kira di Malaysia sama nggak sih kayak yang di Indonesia? Mungkin bisa jelaskan? Tasya, ya, let's go. Kalau di Malaysia tuh ada kementerian dan lembaga pemerintahan. Jadi kalau di kementeriannya sendiri itu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas suatu bidang tertentu. Jadi Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan. Jadi itu kayak lebih ke pemerintah pusat itu tadi sih. Terus kalau lembaga pemerintahan itu yang berfungsi khusus seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pencegahan Rasuah Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Jadi itu kayak beda, nggak kayak di Indonesia kayak. Kan kalau misal di Indonesia tuh lebih ke pemerintahan, lebih ke daerahnya tuh punya pemerintahan sendiri. Kalau di Malaysia tuh kayaknya nggak gitu karena di Malaysia itu banyak negara bagian. Jadi kayak semuanya tuh sama aja deh kayaknya. Kayak ketentuannya sama aja, cuman ada pembedanya di pemerintahan sama apa sih namanya kayak ada yang dibagi gitu loh. Jadi memang ibaratnya gini ya. Se-Malaysia itu di negara 13 negara bagian itu pasti ada Kementerian A, pasti itu ada semua gitu. Gitu. Benar, itu sama rata ya. Sedangkan kalau di Indonesia tadi kan beda-beda daerahnya. Benar. Gitu. Menarik juga ya. Jadi di Malaysia itu kan pemerintahannya dibagikan daerahnya. Nah, pemerintah daerah itu namanya itu kerajaan tempatan. Keren namanya. Kerajaan apa tuh? Kerajaan tempatan namanya. Jadi setiap daerah itu dipimpin oleh raja juga. Raja juga ya. Biasa gelarnya itu sultan atau apa itu? Bener sultan iya. Ya jadi begitulah. Dan biasanya beberapa dari daerah atau kerajaan tempatan inilah yang menunjuk untuk menjadi yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, iya. Jadi memang yang agak unik gitu ya di setiap negara bagian Malaysia itu ada rajanya sendiri teman-teman. Jadi setiap nggak hanya Malaysia yang doang, tapi setiap bagian negara itu ada rajanya gitu. Jadi mereka kayak bener-bener menarik banget kalau misal lagi ada acara-acara negara tuh kelihatan mewah banget dan memang budayanya masih kental sekali gitu ya, mungkin pakai baju adat segala macem gitu. Dan masih mempertahankan yang namanya kerajaan itu. Nah bener, mungkin di beberapa negara gitu ya,
kerajaan itu mulai luntur gitu nggak sih? Betul. Jadi kan karena sekarang yang marah itu lebih ke presidensial gitu. Tapi itu tadi melihat ke belakang karena Malaysia juga dijajah Inggris gitu. Jadi Inggris kan sekarang masih juga kerajaan gitu ya bentuknya. Dan memang secara sejarah itu Melayu itu tanah Melayu itu memang dari dulu pemerintahnya ya bentuk kerajaan. Bahkan sebelum dijajah Inggris atau? Iya sebelum dijajah Inggris. Bahkan sebelum. Jadi kan kita masih satu rumpun dengan Indonesia. Iya. Ya juga pernah mengalami yang namanya masa Hindu Buddha, terus masa Islam, barulah rajanya bergelar sultan itu masa Islam itu. Oh. Karena Indonesia juga punya kerajaan kan. Iya dulu. Ya, jadi dulu. kayak serumpun gitu. Cuman sekarang kita ada pisah dan beda deh pemerintahannya. Itu memang membuka insight aku pribadi sih karena aku pikir Malaysia tuh nggak mengalami tahap yang Hindu Buddha tadi gitu. Itu sih ternyata memang dari dulu ya. Kalau di Indonesia sendiri dulu banyak kerajaan apa sih namanya tuh? Kalau seingat saya sih ada kerajaan Majapahit. Iya benar-benar. Terus kerajaan Siliwangi. Oh, Siliwangi iya. juga. Itu bukan Siliwangi, Pasundan. Pasundan. Maaf ya. Kerajaan apa lagi ya? Majapahit. Kerajaan Udah tadi Majapahit. Sriwijaya. Oh, iya. Sriwijaya, yes. Dan banyak lainnya gitu ya. Cuman sekarang Indonesia udah beralih ke presiden lebih. karena mungkin di Indonesia itu dianggap lebih efisien ya. Dan kerajaan-kerajaan itu tadi itu tuh sekarang dibuat seperti tempat wisata kayak candi-candi. Iya, benar peninggalan Iya, gitu ya. itu. Memang ya, Rek, apa itu zaman sekarang itu sangat jarang ada negara itu pakai monarki absolut. Kayak Malaysia. Kalaupun ada sebuah negara itu pakai monarki, itu rajanya itu pasti hanya sebagai simbol saja. Iya, benar. Yang menjalankan pemerintah biasanya ya tetap Perdana Menteri ya. Iya. Kemarin itu aku juga sempat lihat di New Zealand itu sama juga sih, dan itu memang pengetahuan baru buat aku karena memang ternyata raja itu sebagai simbolis aja gitu. Kalau semisal presiden kan mungkin di Indonesia sendiri kan masih agak ikut turun Iya, tangan ya gitu. Tapi kalau raja tuh memang benar-benar sudah simbolis aja gitu. Jadi memang sebagai seremonial aja gitu. Tapi kekuasaannya tuh diturunkan ke perdana menterinya. Jadi yang ibaratnya yang ngapa-ngapain ya perdana menteri itu tadi gitu. Itu hal baru sih gitu. Dan berkaca di kata Fahmi tadi ya, dulu juga Malaysia ternyata mengalami masa yang sama kayak Hindu Buddha tadi gitu. Nah, bukan Malaysia, Melayu. oh Melayunya, oh ya suku Melayunya ya gitu. Dan itu juga impact ke kita, akhirnya kita punya bahasa yang mirip juga gitu kan ya. Semulai dari Indonesia. Dan budayanya pun mirip-mirip ya. Kira-kira kita bakal bahas apa nih selanjutnya? Bisa tebak ya? Selanjutnya kita bakal bahas tentang budayanya ya, karena budaya ini kayaknya bidang yang paling menarik di antara kedua negara tetangga ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih dari Indonesia nih budayanya tuh gimana sih budayanya? Wah, di Indonesia ini tentunya terkenal banget kan, budayanya itu kaya banget ya, betul. karena banyak suku, banyak etnis, banyak bahasa gitu. Oke, agama. Ya, agama, ras, jadi akhirnya memunculkan banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini. Oke, dari bahasanya dulu kali ya Mbak. Iya, Rasya. boleh. Oke, di Indonesia itu memiliki lebih dari 700 bahasa teman-teman. Wow. Jadi bahaya ya cukup daerah yang unik lah dan beraneka ragam juga, tapi jika dijelaskan satu-satu bahasanya itu pasti jangan. membutuhkan waktu Ini yang banyak. seharian ini kayaknya. Ya, oke. Tapi bahasa resmi yang digunakan di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia sendiri. Ya begitu. Terus mungkin next agama. Agama, Oke. iya. Ini beragam agama banget. di Indonesia sendiri ada 6. Oke, boleh Ada. disebutkan Mbak Rara? Ya, ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Ya. Itu agama yang memang paling marak ya di Indonesia gitu tak. Walaupun agamanya tuh banyak banget, tapi Indonesia jelas tetap masih harus rukun ya, karena harus menyelaraskan juga di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kita moving on ke pihak Malaysia nih, kira-kira sama nggak ya sama yang punya Indonesia? Jadi kalau di Malaysia sendiri gimana, Kak Tasya? Kalau budaya Malaysia tuh ini ya kayak punya banyak budaya yang Sama. kayak collab gitu loh. Oh, klub sama siapa ya? Maksudnya gimana tuh? Maksud tahu kayak banyak perpaduan berbagai etnis, jadi Oh, kayak iya. Melayu, Tionghoa, India gitu. Oh, iya benar. Terus- Banyak orang India juga sih di Malaysia ya memang ya betul, pendatangnya banyak ya. banget. Dan juga di sana tuh
bahasa yang dipakai tuh bahasa Melayu. Jadi bahasa nasionalnya mereka tuh bahasa Melayu, namun bahasa Inggris juga digunakan secara luas gitu. Di sana juga punya bahasa daerah kayak Mandarin, Tamil, dialek Melayu juga digunakan oleh masyarakat gitu. Karena ada Tionghoa, Iya, ada Tionghoa, jadi terus ada Mandarin. yang Tamil itu tadi tuh punya India. Kita bisa juga sebenarnya seharusnya sudah sadar jadi Upin Ipin ya. Iya. Karena ada Mimi, ada Jarjit, ya kan? Kita banyak belajarnya dari situ. Iya, Kartun yang terkenal di Malaysia ya. benar. Gitu. Betul. Jadi memang penurunan dari pencerminan aslinya Malaysia ya. Ternyata tuh ada banyak etnis selain Melayu pasti ada Tionghoa, ada dari India juga gitu. Dan memang yang surprisingly bahasa Inggris juga sering digunakan Iya, di sana. betul, Iya. betul banget. Jadi aku memang sering lihat di TikTok tuh mereka fasih banget gitu bahasa Inggrisnya karena memang juga akibat jajahan itu tadi ya gitu. Oke, tapi kira-kira budaya selain itu tuh apa? Kayak makanan gitu kira-kira ada ciri khas gak dari situ? Makanan nih. Wah, Enak nih. makanan soalnya kalau misal makanan ya itu emang dari Malaysianya sendiri tuh mereka lebih kental ke akulturasi budayanya. Perpaduan gitu. Perpaduan Oh, jadi iya. kayaknya Dimotif gitu ya Nah, dengan dimotif. sentuhan Malaysia sendiri. Benar, Oh. benar gitu. Emang ya, Rek, kalau kita berbicara masalah makanan itu kita terpengaruh dari budaya Cina dan juga ada juga India. Oh, Betul. ini di Malaysia langsung Iya. ya. Oh iya. Jadi di Nusantara itu kan mulai dari zaman dahulu itu ada hubungan perdagangan antara Cina dan India kan. Jadi merembet ke budaya makanan, budaya berpakaian juga. Iya. Gitu. Akhirnya kita diterapkan di kehidupan sehari-hari sampai ke bawah sampai sekarang gitu Nah, kalau ya. bahas makanan di Indonesia nih ya, ada nama makanan yang Apa nih? apa ya? Unik. Bisa dikatakan itu menjadi makanan Ciri khas lah. Ciri khas. Iya. Apa kira-kira? Nah, itu rendang. Oh, rendang. Gimana rendang itu di apa namanya? Di Malaysia sendiri tuh Di Malaysia itu dianggap diklaim ya? bahwa dianggap bahwa itu makanan dari Iya. Malaysia. Ini- Cuman sebenarnya dari Indonesia. Jadi gimana Iya. itu pihak Walaupun Malaysia nih? walaupun batik juga kok Iya. bisa ya. Memang itu sudah menjadi isu yang fenomenal ya, di antara negara yang harmonis ini di negara gitu. Tapi memang karena itu tadi sih masih serumpun ya. Iya. Jadi tuh akulturasi budaya itu mirip-mirip gitu. Betul, Jadi betul mungkin banget. menurut saya sendiri itu yang memang seharusnya berperan di sini tuh pemerintahnya sih gitu. Kalau memang sudah dari Indonesia ya sudah segera diterapkan di UNESCO atau ditetapkan sebagai harusnya itu diklaim. tadi ya budaya sudah diklaim Iya, tadi ya. sudah Tapi diklaim. kadang ya namanya masyarakat ya Manusia. masih lah ada ya bentrokan ya, seperti betul, itu. betul banget. Tapi memang dua negara ini sangat harmonis kok di mana-mana. Harmonis banget. Gitu. Jadi mungkin setelah dari budaya yang sangat amat menarik itu ya, kita bakalan ngobrol ke sisi ekonomi ya, mungkin sisi yang paling vital ya di pasti nggak di negara nggak di kedua negara ini aja, tapi memang di berbagai negara gitu loh, karena melihat juga isu-isu ekonomi yang memang setiap hari tuh ada yang baru gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu di Indonesia tuh kondisi perekonomian itu gimana kira-kira? Sebenarnya kondisi perekonomian di Indonesia sama Malaysia tuh mirip-mirip ya, karena mereka tuh bergantung pada ekspor dan konsumsi domestik. Oh, oke. Tapi juga di Indonesia tuh terdapat sektor unggulan atau Apa tuh? Maksudnya dihasilkan oleh Indonesia sendiri seperti minyak sawit dan batu bara. Terus ada apa lagi Mbak Raras? Ada juga sektor pertanian. Iya, sektor pertanian. Kalau kita melihat ke belakang kan kita tuh dijajah, Indonesia ini dijajah karena Indonesia ini kaya akan rempah. Iya, betul. Jadi Indonesia itu sektor ekonominya itu juga di rempah, perkebunan Iya. gitu, pertanian. Karena memang hasil alamnya yang melimpah Iya. gitu ya. Walaupun sekarang memang sebagian besar sudah ya dibangun lah rumah-rumah kayak gitu. Cuman memang di beberapa daerah tuh seperti kayak yang punya iklim tertentu, apalagi yang dingin gitu ya, pasti Iya. ada yang rempah-rempah memang khusus gitu loh. Mungkin jarang gitu ditemui di luar negeri seperti itu. Cuman tadi kan mbaknya bilang sekarang itu udah dibangun-bangun ya. Cuman ini karena presiden kita baru ada berita bahwa bakal membangun berapa ratus meter gitu buat sawah. Oh, itu. Iya. Oh, kebijakan baru ya berarti Kebijakan ya. baru. Iya. Syukur deh kalau gitu Iya, ya. alhamdulillah. Karena memang semakin kesini tuh apalagi di Surabaya ya. Sudah nggak jarang ada ya. tuh kayaknya lahan-lahan Kayaknya gitu. jarang deh ngeliat sawah. Iya, Lihatnya gedung-gedung tinggi. Iya, sama jadi perumahan sekarang. Iya. Semua itu perumahan sekarang. Tengah dikit udah jadi gedung. Iya, benar-benar. Jadi memang di Indonesia yang menonjol tuh dari sektor pertaniannya Iya. ya. Dan kalau kelapa sawit tuh dari daerah
luar Jawa ya, Kelapa Kalimantan? sawit itu Sulawesi. Kalimantan. Iya, Kalimantan itu. Batu bara juga Kalimantan. Jadi memang penghasilannya itu jangan diremehkan, itu wah besar sekali. Kalau Indonesia ini Iya. kaya banget, Iya. cuman kadang Indonesia ini sedikit gimana gitu ya. Akhirnya kekayaannya tuh tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi agak meresahkan Iya. sedikit sebenarnya. Jadi memang ya berarti bisa disimpulkan bahwa dengan adanya kekayaan alam itu memang harus diiringi dengan pengelolaan yang baik dan Iya, pengawasan yang betul. baik gitu. Oke, kalau misalnya di Indonesia ada mencoloknya dari sektor pertanian, kalau di Malaysia sendiri tuh di sektor apa ya kalau boleh tahu? Kalau di Malaysia itu sektor-sektor utamanya itu ada jasa, maksudnya jasa orang, Oh, iya. terus manufaktur, pertambangan dan pertanian juga. Kalau misal jasa tuh di Malaysia itu jadi sektor terbesar dalam perekonomian Malaysia sebanyak 54% dari PDB. Kalau misal manufaktur itu menyumbang 25% dari PDB dan lebih dari 60% dari total ekspor. Kalau pertambangan itu menyumbang 9% dari PDB. Malaysia menghasilkan timah dengan persentase lebih dari 30% produksi dunia. Wow. Terus kalau pertaniannya sendiri itu menyumbang 9% dari PDB. Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Oh, oke. Selain itu juga menghasilkan kelapa, tembakau, sama lada. Dan juga Kalau Malaysia ini sudah punya industri yang menghasilkan teknologi cukup maju ya. Bener, kalau dibandingkan Indonesia ya sih teknologinya maju selangkah gitu ya mungkin ya. Kayak barang elektronik, terus ada semikonduktor, Iya. ada chip mikro itu biasa yang dipakai ke Komputer, laptop, Iya, HP iya. gitu ya. Oh, oke. Terus juga Malaysia juga sudah bisa membuat otomotif sendiri. Mobil ya, mobil apa namanya kemarin tuh kita sempat Mobil dibahas. apa tuh? Proton. Proton, iya punya mobil sendiri. Tapi di Indonesia juga punya ya. Juga ya mau dia. Mau katanya. Itu buat apa menteri-menteri di Indonesia. Nggak boleh, nggak boleh pakai impor. mobil luar Dinas negeri. ya. Oh gitu. Ada juga nih sebelumnya SMK. SMK itu yang ada dipakai juga. dengan presiden sebelumnya. Iya benar-benar. Oke, sangat menarik ya sektor, apalagi ini kita membuka insight kita ya. Iya. Ada sektor jasa gitu ya. Mungkin memang saya sendiri belum pernah mendengar seakrab itu sih, kayak mungkin yang paling gede ya perdagangan, terus ekspor impor kayak di Indonesia itu tadi. Jasanya tuh jasa orang masalahnya itu. Iya, jadi kayak insight baru juga ya buat kita ya. Wow, sangat menarik. Oke, kayaknya kita cukup segitu aja ya gitu. Pembahasan kali ini menarik banget. Jadi kita bisa belajar perbedaan kedua negara ini. Memang pemerintahnya sebenarnya juga nggak jauh berbeda ya, karena masih serumpun juga gitu. Jadi akulturasi budayanya tuh masih mirip-mirip lah gitu. Jadi udah. Sangat ini ya, sangat apa? Menambah banget. Iya, pengetahuan pengetahuan kita. kita juga. Kalau nggak gini jadi nggak ini, Nggak nggak ngerti. compare gitu. Iya, ya. nggak compare. Karena masih sama-sama seperti itu. Oke, ada yang mungkin mau nambahin nggak kira-kira yang kita bisa simpulin gitu? Jadi rendang dan batik itu dari Indonesia. Oh iya, yes. Iyalah, yes. Oke ya. Tapi memang semoga untuk masalah itu juga itu tadi ya, pemerintah Iya. harus ambil langkah yang tegas Gimana gitu. Agar ya. tidak saling klaim satu sama Iya, memang kalau di sini emang nggak kelihatan berantem, tapi di Twitter biasanya. Iya, Betul. di sosmed itu rame banget. Iya, yang ini katanya ini, tapi memang kadang itu kayak adik kakak berantemnya tuh main-main Iya, aja, betul. iya keren aja. Nah emangnya bukannya batik itu sudah resmi di Indonesia ya? Iya, Iya, tapi memang kadangnya sebenarnya di begitu. Indonesia. Iya, tapi Cuman negara Malaysia ngeklaim bahwa Iya. batik itu berasal dari Malaysia seperti itu. Biarin, mau resminya punya kita kok. Oh. Mungkin memang terkenal dengan batik masing-masing, cuman memang motifnya beda. Beda. Kalau di Indonesia kan lebih ke Yang- flora dan iya. dan- Terus iya, tapi benar. kalau di Malaysia sendiri saya kurang tahu sih. Iya itu sih sebenarnya Iya. kalau batik sendiri mungkin itu tadi seharusnya yang jadi pembeda ya, nggak apa-apa sama-sama punya batik asalkan punya ciri khas masing-masing. Iya, motifnya Seperti beda. itu. Pasti beda sih, karena di Indonesia tuh ada yang namanya mega mendung segala Oh, iya. macem itu yang kayak awan-awan Awan-awan. gitu. Oke. Menarik banget ya, kita jadi tahu nih gimana sih sistem pemerintahan di kedua negara ini yang memang ternyata masih mirip-mirip itu tadi. Cuman yang memang yang perbedaan yang paling mencolok hanyalah di sistem itu tadi pemerintahan. presidensial, tapi yang Malaysia masih pakai raja. Pakai raja, betul. Apa namanya? Monarki. Monarki atau parlementer tadi? Apanya?
Yang kalau sistem pemerintahannya yang dipimpin raja tuh Monarki. monarki konstitusional gitu. Itu sih yang paling beda, tapi selebihnya memang mirip gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih podcast selanjutnya yang bahas lebih menarik lagi gitu ya. Oke. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila kami ada mengucapkan salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.